Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah yang ke-12 ya. Tanpa terasa sebentar lagi sudah UAS. Jadi kebetulan tadi siang ada kuliah jam 1, tapi saya nggak mau yang siang. Karena ada aja rintangan dan halangan. Termasuk malam ini saya nggak tahu nih, ini juga ada 5 orang lagi yang belum. Ini ada rintangan halangan, kita nggak bisa memastikan. Yang jelas kita lanjut saja. Ya, dan kita sudah mulai, rekamannya juga sudah mulai, dan bahan sudah saya kirim semuanya. Nanti absen saya yang bantu di Moodle. Sekarang kita langsung belajarnya. Materinya saya set. Nah, ini dia. Jadi untuk fungsi keuangan, ini tidak begitu sulit karena fungsinya fungsi kawataku kebanyakan. Asal Anda paham, maka mudah dikerjakan. Ya. Nah, sebenarnya ceritanya ada, tapi saya langsung ke praktek dulu. Kalau cerita dulu kadang-kadang membosankan. Maka kita coba dengan langsung praktek soal, yaitu mencari discount factor untuk present value. Nah, ini yang harus kita perhatiin dulu. Kita lihat, rumus discount factor itu sama dengan 1 bagi buka kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, ini harus Anda pahami. Apa artinya? Nah, kita harus memperhatikan dari yang seperti itu, bahwa N adalah tahun atau periode, sementara I adalah tingkat bunga. 1 itu bilangan nyata. Ya. Dan kalau kita lihat tabel ini, bahwa ada 2 fungsi di sini, 1 bunga, 1 tahun. Jadi yang bunga yang ke kanan, yang tahun deret ke bawah. Nah, bunga ini nanti bisa Anda rubah-rubah presentasinya berapa keinginan Anda. Nah, sekarang kita lihat rumusnya gimana. Rumusnya sangat gampang. Ini dilihat. Sama dengan 1, ingat bagi dengan slash, buka kurung 1 tambah C13. Nah, peran C13 apa? Yaitu rumus ini, presentasi, sehingga supaya bisa dibaca secara kolom dan baris, maka kita gunakan fungsi absolut dengan menekan tombol Fn F4 seperti belajar full up dan halo up. Ya. Kemudian dipangkatkan B15 mana? Yaitu tahun ini. Dapat 1 alamat ini rumus, yaitu berada di sel 15. Nanti di copy ke bawah, hasilnya akan keluar seperti ini. Ada pertanyaan sampai situ? Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Oke, kalau cukup jelas, kita lanjutkan untuk yang ini lagi, 10%. Nah, sebenarnya hampir sama saja, hanya mengganti persentasenya saja. Jadi nanti saya harap Anda lagi, tapi satu ini saya bantu lagi, bahwa ini sama dengan, nah 1 sudah konstannya, bagi, kemudian tutup kurung, 1, nah, ingat 1 di situ, oh terbalik ya. Nah, 1 tambah I, tadi mana yang I? Bunga. Kalau tadi bunganya di sini, kalau sekarang di sini. Ya. Nah, lalu kita tekan tombol Fn, F4, sudah otomatis, tutup kurung, lalu pangkat B15. Berarti ini lagi, kita enter. Say. Nah, kita copy ke bawah. Nah, mengenai angka desimal di belakang koma tergantung kebutuhan. Mau 3 digit, mau 2 digit, itu adalah set saja. Cukup jelas? Jelas, Cukup Pak. jelas ya. Nanti kalau dicari, baris pertama dicari dulu, sehingga mudah nanti mengopinya. 1 baris semuanya. Oke, itu untuk discount factor yang menggunakan rumus seperti ini.
Sekarang menggunakan present value. Nah, ada pokok pinjaman. Kalau ini enggak, kalau ini ada pokok pinjaman bernilai 10 juta. Ini bisa Anda otak-atik, nanti bisa dirubah dan diganti. Rumus present value seperti ini. Jadi pokok pinjaman PP kali buka kurung 1 dibagi kali lagi 1 tambah I pangkat N. Nah, seperti rumus yang sudah saya buat, ya. D27 ini alamat ini, kemudian kali buka kurung 1 bagi 1 tambah alamat C30 di mana? Ini C30 persentase, dan pangkat 32 ini bunga. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Rumusnya sudah ada? Bisa. Ada yang mau ditanyain? Bedanya apa tadi? Bedanya ada pokok pinjaman. Kalau yang di atas tidak ada pokok pinjaman. Mana suaranya? Paham nggak? Beri feedback. Ada pertanyaan atau sudah mengerti atau belum sama sekali? Kalau enggak mengerti, ini mudah. Oke. Mengerti, Pak. Mengerti, Share, Pak. share screen saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi. Nah, untuk future value, apa yang bedakannya? Nah, ini lihat lagi, itu discount factor. Tadi tidak ada per lagi di sini. 1 bagi itu. Kalau ini langsung 1 tambah I pangkat N. Jadi N adalah tahun, I bunga. Jadi seperti ini. Ya, berarti kita lihat rumus pertama, ini di sini sama dengan ini. 1 tambah C58, ini kebetulan baris 58 ini. Lalu ini tekan Fn, F4, kemudian dipangkatkan dengan tahunnya B51. Kemudian copy ke bawah dan seterusnya. Oke, contoh saya cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya ada bilang tadi di awal, mudah sebenarnya ya. Nah, sekarang untuk present value-nya gimana? Ada pokok pinjaman. Pokok pinjaman 15 juta. Rumusnya PP kali 1 tambah I pangkat N. Nah, inilah yang membedakan present value yang menggunakan discount factor, sementara yang di atas beda dengan di bawah ya, rumusnya beda. Oke. Nah, rumusnya seperti Anda lihat contoh sudah saya buat. Pokok pinjaman berada di D72, nanti Anda tekan FN4 supaya terbaca secara baris dan kolom. Kemudian 1 tambah C75, C75 di sini bunga, juga baca baris dan kolom. Kemudian tekan pangkat dan B76. Nah, ini rumusnya untuk present value yang ada pokok pinjamannya. Oke, bisa dipahami kembali? Bisa, Pak. Ya, ini Bisa, tergantung rumus ya. Bisa, Kalau Pak. rumusnya udah tahu, kita tinggal mengambil alamat-alamat data aja lagi. Oke, saya udah bilang gampang. Nah, ini juga sebenarnya ini gampang semua. Suatu bank menyusun daftar angsuran per bulan kredit pemilikan rumah dengan bunga per tahun yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. Lengkapi tabel ini. Jadi rumusnya ada keterangannya nih. Pokok pinjaman tambah pokok pinjaman kali bunga kali jangka waktu. Nah, berarti rumusnya apa? Nah, lihat alamat datanya di mana aja yang ada. Nah, kita lihat pokok pinjaman di sini ya. Ini yang awal. Nanti dia otomatis ke bawah. Jadi B101 tambah buka kurung B101 dikali C100, mana yang C100? Ini bunga, kemudian dikali lagi C98, C98 mana? Nah ini yang C98 itu. Dimenunjukkan tahun. Ya. Nah, jadi dipahami rumus ini. Jadi C98 yang warna abu-abu coklat ini, C100 yaitu yang ini. Nah, nanti sama semuanya. Jadi dipahami untuk rumus-rumus yang seperti itu. Oke, tinggal masukkan rumus dan copy paste ini otomatis.
Cukup jelas dengan rumus seperti ini? Pokok pinjaman tambah pokok jam kali bunga kali jangka waktu. Bagi jangka waktunya. Oh, bagi jangka waktu. Ini ada yang tertinggal nggak saya nih? Bagi jangka waktu lagi. Sorry, ada yang tertinggal ya. Nah, kalau jangka waktu 1 ya, seperti itu dia. Nah, kalau 2 nanti apa yang terjadi ya? Ini saya copy, mau nggak dia? C100, C101, bukan, harusnya B. Jadi tidak mau di copy situ, harus dibuat seperti ini ya. Kopikan. Nah, tapi hati-hati juga ngopinya. Mana yang harus diganti ya? Silakan Anda coba nanti. Ini bagi 1, kalau ini bagi 2 nanti lagi. Terus bagi 3 tahunnya ini. Oke, sudah paham? Nah, ini juga ada di bawah yang harus Anda selesaikan. Silakan Anda coba itu semuanya. Rumusnya sudah ada, tidak mungkin semuanya saya jelaskan ya. Nah, bagaimana nanti penyelesaiannya silakan. Ini saya stop. Ada yang keterangannya pakai rumus sebentar. Nah, ada kelihatan share screen saya? Kelihatan Pak. Ada, Pak. Nah, Pak. Kelihatan Pak. Nah, nanti kalau Anda mau memahami segala sesuatunya, lihat di sini. Future value itu apa? Ini dia. PV itu apa? Nah, jadi sudah ada keterangan semuanya. Tadi saya nggak mau yang pakai keterangan dulu, karena kalau pakai keterangan itu kadang-kadang membosankan dulu. Tetapi ini sudah ada keterangannya lebih awal. Nah, termasuk nanti PMT apa? Periodic Payment for Annuity merupakan ini. Nah, saya nggak membacakan. Silakan Anda lihat ini nanti. Ya. Kemudian ada rumus FV digunakan untuk menghitung ini dengan formula seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Dijelasin juga. Rate suku bunga per periode, N per jumlah periode, min PMT nilai angsuran tetap anuitas Anda buat negatif agar hasil formulanya bernilai positif. Nah, untuk PMT nanti di situ ya, PV dan contoh soal lihat seperti ini. Dan ini secara Excel-nya. Nah, nanti Anda tinggal mencoba. Jadi saya nggak mencoba di sini, tetapi Anda tinggal mencoba. Nah, buat data seperti ini. Rate berapa, NPR berapa, PMT berapa, lalu FP sudah dapat. Nah, kemudian buatkan simulasi FV-nya seperti ini. Ini sudah dibantu semua. Nanti apa yang berubah lagi. Ada paham dengan keterangan seperti ini? Paham, Pak. Nah, jadi ini beda dengan yang saya jelasin di awal ya, karena ada latihan yang saya tinggalkan di bawah tadi. Ya, boleh Anda kerjakan itu dulu, boleh Anda kerjakan ini dulu. Terserah. Oke, ini untuk yang simulasi menggunakan rumus yang kita lihat di atas ini. Oke, FV yang menggunakan rate and pair. Kalau tadi kita menggunakan itu, jadi sekarang menggunakan ini. Kalau tadi konstannya 1, kalau ini enggak. Nah, berikut. Ini juga ada keterangan cara membuatnya. Kalau Anda bingung, nanti lihat tekan F4 agar set absolutnya. Nah, kalau enggak mau F4 berarti FN F4, tergantung komputer Anda masing-masing. Nah, jadi ini keterangannya sudah ada, ya. Dan tinggal Anda mencoba yang di atas sehingga hasilnya bisa Anda lihat seperti ini. Oke. Nah, ini rumus data yang mana ini? Nah, setelah ini dicari, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi dibantu Anda. Jadi benar enggak hasil kerja Anda itu nanti seperti ini. Ya, nah ini nilai akhirnya. Jadi kalau dicari di awal tadi berapa nilai akhir, benar. Tapi begitu dilihat di tabel, nah ini dia hasilnya. FP ini diuji dengan simulasinya seperti ini. Oke, nah itu utang piutang di bank bisa dimainkan gitu.
Sekarang present value yang pakai seperti ini juga. Kalau tadi kan tidak, hanya satu kali itu. Kalau ini lain lagi, pakai red, ampere, min, PMT. Lihat lagi, seperti ini. Nah, dengan data yang berbeda, dengan maksud yang berbeda juga. Nah, nanti Anda lihat hasil simulasinya, nilai uang di masa saat sekarang, present value. Kalau tadi future value, kalau ini saat sekarang. Nah, hasilnya seperti ini. Ini dia. Di FV-nya 15 juta, nanti ininya menjadi 1,7. Ini di awal, ini di akhirnya. Oke. Nah, mudah dipahami, tinggal Anda mempraktekkan, sejelas-jelas itu dibuatkan, hanya tinggal mempraktekkan aja. Nah, ini soal yang berbeda lagi. Nah, ini dia, juta bunga 10%, angsuran 3 tahun, unitasnya 2 segini. Nanti setelah Anda cari, nah berapa nilai saldo akhirnya? Ya, nah seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini, 0. Oke, itu nilai akhirnya. Oke, unitas dan seterusnya. Ini juga IPMT, kalau tadi PMT, ini IPMT, lihat keterangan soal dan keterangan rumus serta kasusnya, lalu praktikumnya seperti ini, Anda lihat ya, ditemukan seperti itu. Nah, nanti bagaimana simulasinya bisa Anda temukan. Oke, nah jadi hasilnya juga sudah kelihatan seperti ini. Ini 0, ini yang ketemu ini. Ini angsuran periode kedua. Kalau ditanya periode ketiga nanti berarti ini. Kalau periode 5 gimana? Nah, itu Anda main-mainkan soal dan datanya. Oke, ampere. Nah, mencari ampere juga. Jadi ini bisa Anda lakukan lagi tentunya dengan memahami keterangan dan mempraktekkan dan melihat hasilnya sesuai enggak dengan ada acuan di sini. Kalau sudah sesuai, berarti jawabannya sudah pas, tetapi pemahaman Anda harus tajam. Jangan hanya semacam copy paste. Ya, nah itu pembelian HP yang seperti itu. Berapa tahun Anda buat? Jadi bisa beli rumah, berapa tahun Anda buat? Juga bisa beli mobil, Anda buat berapa tahun. Jadi itu carinya. Jadi sehingga Anda kalau kerja di bank nanti tahu dia seperti itu. Oke, selanjutnya ini lagi. Nah, ini mencari suku bunga. Nah, ini dia. Ya. Nah, nanti dicari seperti ini, dapat ini, lihat hasil yang terakhir. Nah, ini hasilnya suku bunga 1,97 ini. Oke. Nah, ini ada latihan soal yang belum ada jawaban. Nah, nanti Anda kerjakan. Ya. Dan juga ada tugas yang sudah saya kirim nanti Anda kerjakan. Nah, itu kira-kira fungsi keuangan yang saya jelaskan malam ini. Silakan Anda buka kamera untuk bukti absen di laporan Moodle. Buka kamera semua. Ini yang tidak hadir satu kayaknya. Siapa yang tidak hadir nih? Buka semua kamera literangan, nak. Gerak cepat dah, bis lo pulsa, Biko. Oh. Dia bentuk jaga lelok saya. Saya tidak datang kau anak Surango. Yang tahu enggak? Ali Wardana buka kamera. Cepatlah. Fadila. Amesha Faras. Melati. Adinda mana nih tidur? Melati mana Melati? Amesha. Ada yang loteng dari celia ada orang celia. Tuh ada yang di Rimbo, saya di Rimbo. Udah mau ya udah, saya langsung aja 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya nanti di sini.
Satu lagi, coba sekali lagi. Siapa yang belum buka? Similati ke lalu kemana juga. Nampak kamera Melati rusak. Mutia. Dah. Willy dalam kisah ruang ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, sudah. Nah, Anda latih itu, Anda kerjakan itu kumpulnya di WAG. Ya. Mau malam ini silakan, mau besok silakan. Mau 1 minggu, mau 1 semester silakan. Yang ketahuan ruginya tentu Anda. Karena setiap minggu sudah ada latihan tambahan. Nah, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Cukup? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Nah, silakan Anda kerjakan. Filenya sudah saya kirim, itu tinggal membuka dan mengopi, tidak perlu mengetik lagi. Nah, silakan, saya stop. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak, Pak. Tidak, Oke. Pak. Kalau sudah saya tutup ya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.